Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Maksinesi di program ini Merdeka. Oh saudaraku, ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan negara kita. Jadi kita harus bersemangat, kita bersuka cita. Karena orang yang merdeka itu orang yang pasti bergembira, bersuka cita. Nah sekarang kita mau bahas tema sukacita kemerdekaan. Sukacita kemerdekaan. Saudaraku, bangsa kita waktu menerima kemerdekaan, sukacitanya luar biasa. Lagu-lagu kemerdekaan kalau kita lihat, lagu-lagunya pasti penuh dengan kegembiraan dan sukacita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Orang yang merdeka hidupnya harus penuh dengan sukacita. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara tidak gampang bersuka cita? Mungkin saudara belum merdeka. Kalau saudara orangnya tidak biasa bersuka cita, tidak gampang bersuka cita, apalagi tidak bisa bersuka cita, mungkin saudara hidupnya belum dimerdekakan. Saudara bangun pagi sudah marah-marah, bangun pagi sudah pikiran kotor, bangun pagi sudah pikiran yang negatif. Kata-katanya setiap hari penuh dengan kata-kata makian, kata-kata sumpah serapah. Hatinya penuh dengan kebencian, tidak bisa mengampuni orang lain. Saya pastikan hidup saudara belum dimerdekakan. Dan secara rohani kita juga sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Jika kita sudah jadi orang percaya, jika kita sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita ikuti tema ini, sukacita kemerdekaan. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku, berdasarkan firman Tuhan ini Galatia 5 ayat 13 yang berkata, saudara-saudara kamu telah dipanggil untuk merdeka. Berarti saudaraku, salah satu panggilan Tuhan bagi orang percaya yaitu hidup merdeka. Nah tapi sayangnya banyak orang yang ngaku orang percaya, ngaku orang Kristen, ngaku anggota gereja, ngaku pelayan Tuhan, tetapi saya perhatikan, tetapi hidupnya tidak merdeka. Hidupnya seperti ada ikatan belenggu yang membelenggunya, sehingga hidupnya tidak gampang bersuka cita. Padahal firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Nah saudaraku, tanda orang merdeka ialah dia bersuka cita. Hatinya pasti gampang bergembira. Namanya juga merdeka. Itu sebabnya lagu-lagu kemerdekaan kita pasti lagu-lagunya itu iramanya itu gembira gitu kan. Karena orang sudah merdeka. Nah, jadi tanda orang merdeka ialah hidupnya penuh dengan sukacita. Apa alasan, apa dasarnya kenapa orang yang hidupnya sudah dimerdekakan, hidupnya akan penuh dengan sukacita? Yang pertama ialah karena hidupnya telah dibebaskan. Orang yang merdeka itu artinya orang yang dibebaskan dari perbudakan, dari kerja paksa, kerja rodi. Sekarang hidupnya dibebaskan, hidupnya menjadi merdeka di dalam Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya orang yang menerima kemerdekaan pasti orangnya bergembira, pastinya orangnya bersuka cita karena telah dibebaskan. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Saudaraku, orang yang sudah dibebaskan, orang yang menerima kemerdekaan, hidupnya pasti bergembira. Kenapa bergembira? Karena telah dibebaskan. Nah, secara rohani, kenapa hidup kita yang sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan Tuhan Yesus,
kita harus bersukacita senantiasa. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacita, walaupun dalam masa-masa sukar, masa-masa sulit yang sedang kita lewati, mungkin itu masa padang gurun, harusnya kita bergembira, kita gampang mengucap syukur, pikiran kita jadi pikiran yang positif, kata-kata kita penuh dengan kata-kata iman, bukan dengan kata-kata yang mengkhawatirkan, bukan dengan kata-kata kotor, apalagi kata-kata makian. Nah, sayang sekali orang Israel, begitu mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir, tapi mereka baru melewati sedikit masa sukar di padang gurun, baru melewati masa padang gurun, mereka sudah marah-marah, mereka sudah bersungut-sungut, mereka juga akhirnya berontak kepada pemimpin rohani yang bernama Musa, bahkan mereka berontak kepada Tuhan. Mereka ingin lagi kembali ke Mesir, padahal mereka lupa di Mesir status mereka adalah sebagai budak, bukan orang merdeka. Nah, mari kita lihat firman Tuhan, bagaimana Tuhan memerdekakan hidup kita. Mari kita baca firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus itu siapa? Yesus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ingat, supaya kita merdeka, Tuhan Yesus memerdekakan kita. Dengan cara apa? Dia menebus dosa kita di kayu salib. Kalau di perjanjian lama, dosa itu harus dihapus dengan darah binatang. Tetapi di perjanjian baru beda. Korbannya korban sempurna. Karena Yesus, darah yang tidak bercela, darah yang suci, telah menebus kita sehingga kita dibebaskan dari hukuman dosa. Harusnya kita bersukacita, dan firman Tuhan tadi berkata, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sayang sekali orang Israel, mereka sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mereka mau lagi menjadi budak di Mesir. Mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka bilang kepada Musa, apakah di Mesir kurang kuburan? Berarti kan mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka memandang di Mesir jauh lebih baik, padahal di sana mereka sebagai budak. Nah, bagaimana dengan saudara? Kita orang percaya, kita sudah bergereja, kita sudah ikut Yesus, kita sudah ikut Tuhan, kita jadi anak Tuhan. Masihkah kita ingin kembali hidup di dalam dosa? Kan pasti kita tidak mau. Kita sudah dimerdekakan, jangan kita mau lagi kembali menjadi hamba dosa. Karena kita sudah menjadi hamba kebenaran, kata firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan berikut. Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Sudah merdeka, sudah bebas dari ikatan dan hukuman dosa. Jadi sekarang kamu adalah hamba kebenaran. Jadi jangan mau lagi jadi hamba dosa. Itu namanya mau diperbudak lagi oleh dosa. Berikut. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Itu sebabnya saudaraku, kita jangan lagi berbuat dosa. Kita jangan lagi mau hidup di dalam dosa. Karena kita sudah dibebaskan, kita sudah dilepaskan, kita sudah menang, kita sudah dimerdekakan. Jadi sekarang hidup kita harusnya penuh sukacita di dalam Tuhan. Sukacita beribadah, sukacita melayani Tuhan, sukacita melakukan firman Tuhan, kita melakukan kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, hidup kudus, hidup jadi berkat, hidup melayani Tuhan. Berikut Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan, setelah dibebaskan, jangan mau lagi jadi hamba dosa, tetapi hidup dalam pengudusan, hidup dalam kebenaran. Haleluya. Yang kedua, kenapa orang yang merdeka dia pasti bisa bersukacita? Yang kedua, karena memperoleh hidup yang baru. Orang yang merdeka, hidupnya pasti jadi baru. Waktu bangsa kita merdeka, hidupnya kan berbeda. Dari masa penjajahan, sekarang hidupnya di alam yang beda. Alam yang baru, yaitu alam kemerdekaan.
bisa berusaha, bisa mencari kerja dengan bebas, bisa pergi ke kota yang baru, ya, ke tempat yang baru, ke tempat yang lain, ya, buka usaha, bekerja. Nah, ini kan namanya hidup yang baru. Sama secara rohani, firman Tuhan ajarkan kepada kita bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Yesus, hidupnya jadi baru. Mari kita baca firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudaraku, saudara orang percaya hidup di dalam Yesus, kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, ya, sekarang yang baru sudah datang. Di dalam Tuhan hidup kita selalu dibaharui, selalu baru tiap pagi. Itu sebabnya saudaraku, setiap bangun pagi kita berdoa, Tuhan terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan ingat firman Tuhan berkata, rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Berarti kita punya harapan hidup kita bisa diubahkan jauh lebih baik. Kita punya harapan hari ini ada berkat-berkat yang baru. Kita angkat tangan setiap pagi dalam doa kita. Terima kasih Tuhan, berikan aku kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, urapan yang baru. Karena Tuhan selalu bekerja dengan memberi hal-hal yang baru, karena Dia membaharui hidup kita. Itu beda pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan setan. Kalau setan selalu mengingat kita pada hal-hal yang lalu, setan selalu mengingatkan kita pada kejatuhan kita di masa lalu, pada dosa-dosa kita di masa lalu. Setan mengingatkan kita pada kegagalan-kegagalan kita di masa lalu, sehingga kita trauma, kita selalu berpikir yang negatif, kita takut untuk melangkah maju, kita hidup tidak bebas, tidak merdeka, karena setan selalu mengingatkan kita pada hidup di masa lalu. Oh, dulu saya pernah gagal, oh saya pernah jatuh, mana mungkin, saya dulu bisnis pernah bangkrut, coba usaha ini gagal, coba usaha ini gagal, bagaimana saya bisa mulai lagi usaha yang baru. Setan selalu mengingatkan kegagalan, kejatuhan di masa lalu, tetapi Tuhan selalu bekerja untuk hari depan yang penuh harapan. Kata Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, melainkan untuk hari depan yang penuh harapan. Dan firman Tuhan juga ingatkan kita bahwa di dalam Tuhan ada masa depan. Oh, haleluya saudaraku. Itu sebabnya orang yang merdeka, dia bersuka cita. Yang pertama karena hidupnya telah dibebaskan. Dulu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Yang kedua karena hidupnya menjadi ciptaan yang baru. Kitab Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus, sama seperti Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Itu firman Tuhan dari Roma 6 ayat 4. Yang mengatakan kepada kita bahwa sekarang hidup kita telah menjadi baru. Oleh apa? Oleh baptisan yang kita terima, yaitu kematian bersama Yesus ketika kita dibaptis, masuk dalam air baptisan. Artinya kita, hidup lama kita dikuburkan dalam persekutuan kematian dengan Yesus Kristus dalam kematiannya. Dan kita keluar dari air baptisan. Oh, kita sorak-sorai kemenangan. Orang-orang di sekitar kolam baptisan, mereka menyanyi, ku menang, ku menang. Waduh, mereka naikkan pujian, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, saya bebas oleh darahnya domba Allah, sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Menang dari apa? Menang dari kuasa dosa. Menang dari apa? Menang dari kutuk dosa. Menang dari apa? Menang dari kuasa kegelapan. Hidup yang lama telah dikuburkan dalam air baptisan, dan kita keluar dari air baptisan. Kita bersekutu dalam kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita, yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Orang yang merdeka punya alasan untuk bersuka cita, karena yang pertama hidupnya telah dibebaskan. Bagaimana dengan saudara?
Adakah saudara hidupnya telah dibebaskan atau saudara masih tetap hidup dalam ikatan-ikatan? Saudara perlu dilayani. Saudara perlu yang namanya pelayanan doa pelepasan, itu penting. Saudara perlu konseling lagi dengan hamba-hamba Tuhan di gereja lokal saudara. Saudara perlu dilayani dalam doa-doa khusus agar saudara dibebaskan, dilepaskan, sehingga hidup saudara nanti penuh dengan sukacita, karena tidak ada lagi beban dosa yang menindih kita. Hati kita bersih, hati kita plong, jadi kita gampang bersukacita sekalipun situasi tidak begitu baik hari-hari ini. Tetapi wajah saudara kita penuh dengan sukacita karena hidup kita telah dibebaskan. Yang kedua, karena hidup kita menjadi baru. Orang kalau hati baru, pikiran baru. Oh saudaraku, hati gembira, pikiran positif, kata-katanya positif. Oh, itu pasti orang itu bersukacita. Yang ketiga saudaraku, mengapa orang yang merdeka itu bisa bersukacita? Yang ketiga, karena mendapat tempat yang lebih baik. Saudaraku, orang yang merdeka pasti mendapat tempat yang lebih baik. Waktu bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, kita tahu cerita itu. Mereka diberikan tempat yang jauh lebih baik. Namanya tanah perjanjian. Dulu namanya tanah Kanaan. Sekarang sudah jadi satu negara, namanya negara Israel. Tetapi bangsa itu dibebaskan dari perbudakan di Mesir, baru diberikan tanah yang baru. Dan tanah itu jauh lebih baik. Kata firman Tuhan, tanah itu berlimpah dengan susu dan madu. Itu sebabnya mereka harus bersuka cita. Tetapi sayang sekali, orang Israel melewati padang gurun. Mereka bukan bergembira, mereka bukan bersuka cita, malah mereka bersungut-sungut. Mereka hadapi kekeringan, mereka kurang air, mereka hadapi kesulitan sedikit, mereka lapar sedikit, mereka haus sedikit. Mereka marah-marah kepada pemimpin rohaninya namanya Musa. Bahkan mereka berontak kepada Tuhan. Mereka melakukan penyembahan berhala di kaki gunung Sinai. Dan dalam perjalanan di padang gurun, mereka banyak melakukan dosa. Dan salah satu dosa yang tidak disukai Tuhan adalah dosa bersungut-sungut. Harusnya mereka mengucap syukur sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan. Tetapi yang mereka buat adalah bersungut-sungut. Kenapa Tuhan tidak suka orang bersungut-sungut? Karena bersungut-sungut artinya saya tidak bersyukur, saya tidak berterima kasih dengan apa yang Tuhan kerjakan. Yang kedua, bersungut-sungut artinya saya tidak setuju dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan, yaitu sedang melewati masa sukar, sedang melewati padang gurun. Dosa bersungut-sungut itu sama dengan memberontak kepada Tuhan. Dosa bersungut-sungut sama dengan memberontak kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menghukum banyak orang Israel mati di padang gurun. Yang berikut, kenapa Tuhan tidak suka orang bersungut-sungut? Karena juga bersungut-sungut berarti saya tidak menghargai anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Itu sebabnya banyak orang Israel ditewaskan Tuhan di padang gurun. Saudaraku, orang yang merdeka harus bersuka cita karena dia pasti mendapat bagian yang lebih baik. Dia mendapat tempat yang lebih baik. Nah, secara rohani, kita orang percaya yang sudah dibebaskan dari dosa, yang sudah dimerdekakan Tuhan Yesus dari kutuk dosa, kita mendapat tempat yang lebih baik. Tempat itu bernama sorga. Tempat itu bukan di dunia, tempat itu bukan di bumi. Bumi yang kita tinggal suatu hari akan mengalami namanya kiamat, hancur lebur. Dan itu dikatakan firman Tuhan bahwa dunia ini akan dimusnahkan. Dan tempat kita bukan di dunia ini, karena semua kita juga akan mati. Semua kita tidak akan ada lagi di dunia ini, dan dunia ini akan dihancurkan, dimusnahkan. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan telah memerdekakan hidup kita dari dosa dan segala kutuk dosa, dan memberikan kita tempat yang baru. Kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Kata Tuhan Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Rumah yang mana, saudaraku? Pasti yang dia maksudkan adalah sorga, bukan bumi. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Artinya, kalau itu bohong, kalau itu tidak benar, aku pasti kasih tahu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di mana? Di sorga, saudaraku. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, kemana? Ke sorga. Dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada,
kamu pun berada. Itu kata Tuhan Yesus, saudaraku. Tuhan Yesus janji bahwa dia naik ke surga, dia pergi menyediakan tempat, dan nanti dia akan datang kembali membawa kita ke tempat di mana dia berada, yaitu di sorga. Berarti tempat kita bukan di dunia, saudaraku. Di dunia ini kita hanya sementara saja. Itu sebabnya hiduplah sebagai orang yang merdeka. Jangan mau lagi kembali kepada hidup di dalam dosa. Berikut kita lihat firman Tuhan, Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, jadi bukan di dunia, saudaraku. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi saudaraku, kewargaan kita adalah kewargaan surga. Sekarang betul kita ada di dunia, kita punya KTP, tempat tinggal kita, it's okay. Tetapi ingat bahwa kita tidak selamanya di dunia. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan kewargaan kita ialah kewargaan surga. Puji Tuhan. Berikut kita lihat lagi firman Tuhan. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, kata Tuhan Yesus. Ada orang yang senang kalau usir setan, setan lari. Oh, gembiranya luar biasa. Waduh, saya doa pelepasan, orangnya terlempar, setannya kabur. Oh, ada orang-orang yang melayani atau hamba-hamba Tuhan melayani doa pelepasan. Mereka senang, gembira, sukacita. Itu boleh saja, saudaraku. Tetapi perhatikan yang Tuhan Yesus katakan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Karena Tuhan Yesus bilang waktu dia datang, Matius 7 itu dia berkata bahwa ayat 22 ada orang-orang yang bilang, bukankah kami sudah usir setan demi namamu? Tetapi Yesus berkata, enyalah daripada aku, kamu sekalian, aku tidak mengenal kamu. Jadi ingat bahwa jangan bersukacita hanya karena kita bisa melayani dengan karunia-karunia yang hebat, bisa usir setan. Tetapi apa Yesus berkata? Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudaraku, ada orang yang bangga kalau doa pelepasan, doa usir setan, setan lari. Waduh, mereka senang, luar biasa. Saya doa pelepasan kemarin, 7 setan lari, orangnya terlempar. Waduh, ada orang-orang yang memang bangga dalam pelayanan itu. Tidak apa-apa, itu memang kita senang bahwa kita bisa melayani dan orang-orang dibebaskan, dilepaskan. Saudaraku, kita bisa bangga, kita bersuka cita karena dengan pelayanan kita orang dijamah Tuhan, orang diberkati, orang dibebaskan, orang dilepaskan, setan takluk kepada kuasa nama Yesus. Tetapi ingat, Yesus berkata jangan bersuka cita karena itu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Haleluya. Berarti saudaraku, ini yang kita sebut alasan ketiga kenapa orang yang merdeka hidupnya penuh dengan sukacita. Ingat, yang pertama karena hidupnya telah dibebaskan. Yang kedua karena hidupnya telah menjadi baru di dalam Tuhan. Yang ketiga karena mendapat tempat yang lebih baik, yaitu sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana di perjanjian lama orang Israel dibebaskan mendapat tempat yang baru, tanah Kanaan, tanah perjanjian. Apa yang ada di perjanjian lama ini gambaran dari apa yang nanti terjadi di perjanjian baru. Setelah Tuhan Yesus membebaskan, memerdekakan hidup kita, sekarang kita mendapat tempat yang baru. Tanah air kita adalah tanah air surgawi nanti yang akan kita masuk ke sana, karena di dunia kita cuma sementara. Itu sebabnya kita bersyukur, saudaraku. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dialah juru selamat. Tidak ada yang bisa menebus dosa manusia kecuali Tuhan sendiri yang datang dari surga dan menebus dosa setiap manusia. Dia menjadi korban di kayu salib, menjadi korban penebus dosa kita. Itu sebabnya tidak ada lagi kita mengadakan korban-korban yang lain. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, jamah setiap orang yang mengikuti program ini. Mungkin mereka hidupnya belum mengalami kemerdekaan. Mereka perlu dilepaskan dari belenggu, dari ikatan-ikatan. Mereka perlu dibebaskan. Bapa, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil.
Tuhan jamah setiap mereka yang mengikuti program ini. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bebaskan setiap orang dari ikatan, dari setiap belenggu, dibebaskan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka terima mujizat, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, bukakan jalan bagi yang dalam pergumulan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami terima mujizat dari Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kita sudah berdoa, percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Walaupun lewat media ini kita berdoa, walaupun lewat channel ini kita berdoa, kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan menjamah saudara, hidup baru di dalam Tuhan, hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.